Ya sudahlah, pokoknya guru-gurunya Ya. ini, kalau menyaksikan gurunya beliau ini sekarang jadi orang penting, Jaksa Agung. Ya kan? Pak, ngomong-ngomong Pak, orang ini kan banyak bertanya-tanya, kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul nama ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Ini gimana ceritanya Pak? Kalau boleh ceritain Pak, penting Pak. Ini saya diteleponnya habis maghrib, itu kan ya dikit-dikit wirid lah habis maghrib, kering telepon. Pak Bur ke istana ya. Habis itu berangkat lah. Kemudian dipanggil beliau, Pak Bur dari Bandung apa dari Jakarta? Udah duduk sini. Pak Bur pimpin ya kejaksaan, perbaiki. Habis itu sudah ya pulang, besok kita lantik. Apa pesan yang paling penting? Ya perbaiki. Waktu itu, perbaiki kejaksaan. Pak, ini terus terang aja, Bapak udah nyangka nggak sih kalau mau jadi Jaksa Agung atau amanah atau bagaimana ini? Kayaknya mah lillahi ta'ala aja kalau kerja Mas. Jadi dari dulu juga saya jalanin aja apa adanya dan alhamdulillah nyampe terus, bahkan ya dengan 23 tahun saya bisa jadi Jaksa Agung muda juga itu lillahi ta'ala aja. Itu begitu pensiun nggak punya apa-apa ya lillahi ta'ala aja. Bisa diceritakan nggak Pak awal kisah kok tertarik dari jaksa itu bagaimana? Nah ini cerita. Jadi gini, saya tidak punya cita-cita jadi jaksa. Pada waktu itu karena saya ikatan dinas dari Postel, saya kerja di kantor pos. Kerja di kantor pos? Ya karena ya, ikatan dinas, saya harus ada 2 tahun harus kerja di situ. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Ngapain aja di kantor pos sebagai apa Pak waktu itu karyawan? Ya di bagian keuangan lah, nulis-nulis. Oh, nimbang-nimbang surat gitu. Ya, tapi nggak ngelet gitu. Perangko gitu terus melet itu udah. Enggak ya. Enggak, Mas, enggak aja. Kemudian isi saya kan udah jaksa duluan. Kenapa? Saya harus tidak ikut langsung ke kejaksaan supaya dapur ngebul, Mas. Begitu isi saya jadi jaksa, saya masuk jadi calon pegawai. Jadi sudah kalau daripada kemana-mana, udahlah asal saya. Jadi ini cita-citanya asal saya bisa menerapkan ilmu saya. Nggak pernah jadi cita-cita. Kalau ditanya cita-cita dari kecil, malah kalau ditanya dari kecil itu, kamu besok gede jadi apa? Dari supir bis. Serius nih? Iya, kalau ditanya supir bis. Kenapa? Lihat kalau kita di kita rumah. Kenapa supir bis, Pak? Gini, rumah saya kan di tepi jalan. Itu ada bis OM itu. Aduh, supirnya keren. keren gitu kan. Kalau ditanya gitu, gaya begini kan. Dan kalau dulu kan gini, wah gaya lah pokoknya. Sekarang Bapak akhirnya jadi jaksa. Iya. Sampai kemudian menjadi Jaksa Agung. Nah ini ada headline ini Om, jadi agak kepo ini. Jaksa Agung siap tuntut mati koruptor. Itu serius gak Pak? Ya serius, kan ada aturannya. Tetapi kan dalam kondisi yang kayak darurat begini, dia melakukan perbuatan itu ya harus sikat ya? Sikat habis. Ini yang menarik nih, kawal dana corona, Jaksa Agung _2, saya tak segan jika harus tindak pegawai kejaksaan. Iya, karena memang ada ceritanya nih. Gimana itu Pak? Ceritanya kan yang dulu itu kita punya TP4D. Apa sih katanya Pak TP4D? Jadi tim pengawalan itu. Jadi itu proyek strategis nasional. Gitu. Ini kan mulia, cita-cita yang mulia, tapi teman-teman di daerah, bukan di daerah aja, di sini juga begitu. Ada yang menyalahgunakan lah. Kan jaksa itu jumlahnya hampir 10.000. Ya, yang nakal pasti ada. Nah itu dah yang mencoreng. Maka saya bubarkan aja. Jadi waktu itu Pak Presiden bilang, udah saya bubarkan aja senang. Terus kemudian apa program ke depan? Ya saya akan bina Pak. Saya akan bina teman-teman jaksa. Tapi kalau tidak bisa dibina ya saya binasakan. Dan itu sudah terjadi. Nah ngomong soal bina dan binasakan ini banyak sekali yang mau kita gali dari Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wahid, The Miracle, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Tadi ngomong kalimat menarik itu Pak, sangat quotable itu. Kalau nggak bisa tak bina, ya tak binasakan. Iya.
Itu tolong diperjelas Pak. Lebih banyak Ya. mana yang dibina sama dibinasakan itu? Ya, yang kalau masih bisa kita elus, kita perbaiki mentalnya. Ini kan integritas lah. Ya, kira integritasnya kita bisa perbaiki, ya kita kasih reward. Itu. Tapi kalau dia tetap aja daripada tetap mengganggu, ya apa boleh buat? Ya ditendang. Dan memang harus begitu. Karena ini Om, sehari-hari kan pasti tahu jaksa. Kalau jaksa ya kalau nggak diberi kasih hati, ya tahu sendirilah nakal-nakal gitu. Kan artinya masih ada lah jaksa yang nakal-nakal yang hanya mengingat masa lalu begitu. Dan sekarang nggak. Kita bersihkan, ayo kita sama-sama membangun citra kembali kejaksaan. Serius nih, begitu saya dilantik, saya kumpul adik-adik, kakak-kakak, saya katakan, siapapun yang kalau kalian melawan hukum, aku